Selamat tahun 2024. Gue memiliki sebuah komunitas. Link di description, kalian bisa buka dan langsung join. Salah satu member, namanya Johnny, dia berkata seperti ini. Gue capek dengan resolusi setiap pergantian tahun. Setiap tahun gue selalu bilang ke diri gue sendiri bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik. Gue bakal menjadi pribadi yang baik, gue bakalan stop PMO, gue bakalan stop bad habit gue selalu mengatakan kalimat-kalimat yang mungkin bisa menjadi sebuah harapan. Namun faktanya adalah kejadian yang setiap hari gue alamin itu biasa-biasa saja. Dan di video ini gue bakal membuat bagaimana caranya sebuah harapan itu sebagai hal yang bisa kita wujudkan di tahun ini. Dan kalau misalnya kalian ngerasa capek, kalau misalnya kalian benci sama diri kalian ketika kalian ngerasa sedih kenapa hidup gue begini-begini aja, bahwa kalimat-kalimat itu sebenarnya bisa menjadi bensin buat kita. Maka dari itu kita akan memasuki The Learning Thread. Terkadang kita suka menilai tahun 2023 atau tahun lalu itu dilihat dari keberhasilan kita, dilihat dari pencapaian kita, kesuksesan kita, atau apapun itu. Dan itu menjadi sebuah tolak ukur gitu ya, seberapa banyak keberhasilan yang kita dapetin di tahun sebelumnya. Kalau misalnya kita mengingat diri kita tahun lalu tuh gue orangnya pemalas, tahun lalu gue ini relapse terus, tahun ini gue nggak ngapa-ngapain, dan itu kita akan menarik konklusi atau kesimpulan bahwa tahun lalu itu nggak sebaik yang kita duga. Namun gimana kalau misalnya gue bilang bahwa konsep kegagalan itu benar-benar relatif banget, bahwa sebuah kegagalan itu adalah tanda atau enggak awal dari sebuah kesuksesan. Terdengar klise, tapi maksud gue adalah dengan kita ngerasa gagal, dengan ngerasa kita sadar ada hal yang perlu diubah, itu sebagai tanda kita menuju ke tempat yang jauh lebih baik. Gue kepengen kalian mengenal istilah nothing tulus. Bukan tulus. Nothing tulus di sini adalah keadaan di mana lu benar-benar terpuruk di paling bawah. Maka dari itu, ketika itu terjadi, ya udah lu nggak bakal ada ruginya gitu. Gak ada salahnya untuk coba, gak ada salahnya untuk melakukan hal yang bisa kalian lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya, gak ada yang bisa menghentikan kalian. Kalian bisa menjadi underdog di dalam hal yang bisa kalian kejar. Improvement at anything is based on the thousand of tiny failures. Idenya seperti ini, semakin banyak kita menyadari kekurangan kita, bahwa kita orang yang seperti ini, mungkin kita orangnya ceroboh, mungkin kita ini orang yang suka overthinking, mungkin kita orang yang suka relapse, suka minum alkohol, suka berkata-kata kasar. Semakin kita menyadari itu, semakin kita adanya awareness terhadap diri kita, itu membuat diri kita berhasil untuk unlock sebuah skill, dan itu bisa menjadi sebuah tanda bahwa hal itu harus diubah. Dan kegagalan-kegagalan itu bakalan mumet banget membuat kita kayak overwhelmed. Kita tuh harus mulai dari mana? Kita tuh harus bagaimana caranya agar bad habit yang kita miliki itu bisa hilang selama-lamanya. Ada dua outcome yang bisa kita lakukan, yaitu menanyakan pertanyaan seperti ini. Mau kita apakan bad habit kita, atau nggak mau kita apakan kegagalan tersebut? Apakah lo membiarkan kegagalan itu sebagai identitas diri lo, atau sebagai tanda bahwa lo harus grinding, berubah, gua sadar akan kesalahan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Bayangin seperti ini, seorang bayi latihan berjalan. Ada orang tua yang dari kejauhan gitu ya, kayak 1-2 meter, berharap agar bayinya itu bisa berjalan dan sampai ke tempatnya dia. Namun di dalam perjalanan itu, bayi itu jatuh sekali. Oh ya gak apa-apa. Jatuh 2 kali. It's okay. Ketiga mungkin dia mau nangis, namun dia coba terus berusaha dan akhirnya sampai ke orang tuanya. Dan ketika dilatih secara terus-terusan, akhirnya bayi itu gak jatuh dan bisa lancar berjalan. Bagaimana kalau misalnya si bayi itu menyerah untuk berjalan? Kayak dia bilang, fuck this gitu. Gue gak bisa berjalan, gue capek, gue gak bakalan bisa deh berjalan, gue bakalan nyerah, gue bakalan merangkak seumur hidup sampai gue gede. Bayangin ketika dia berpikir seperti itu.
Ya pastinya gak mungkin kan bayi itu akan berpikir seperti itu. Artinya apa? Setiap orang, setiap manusia yang lahir sebenarnya itu memiliki bakat. Semuanya itu orang sukses ketika dilahirkan. Namun apa yang membuat dia males, apa yang membuat dia kecewa, yang membuat dia menyerah, karena limiting belief-nya dia, karena dia ngerasa dia nggak bisa melakukan atau menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ketika kita udah dewasa, daripada kita memilih untuk menyerah, untuk cepat mencari buruk-buruknya, atau nggak kenapa gua nggak bisa, daripada mendumel-dumel gitu ya, kenapa ini sulit banget, ada baiknya kalian melakukan ini. Kalian mencari cara agar bagaimana caranya hal sulit itu mudah dikerjakan. Contohnya kalian susah untuk belajar, coba belajar sambil dengerin lagu gitu ya. Atau nggak kalian kepengen masuk belajar podcast gitu ya, tentang self-improvement. Kalian bisa ngelakuin itu sambil olahraga. Yang artinya adalah mungkin awalnya sulit banget untuk dilakuin. Namun bagaimana caranya hal tersulit itu bisa menjadi simple. Gua tahu mungkin awalnya bakalan sulit banget dan kelihatan bener-bener impossible untuk menjalani hal yang baru. Namun kita selalu bisa melakukan hal yang simple dahulu. Jujur ini agak sedikit off script dengan yang gue siapin. Gue kepengen kasih tahu suatu hal. Hal yang menunda kalian tentang diri kalian sendiri, pengembangan diri kalian, itu adalah ego kalian. Contoh, gue gak mau melakukan workout. Kenapa? Karena biasanya setiap kali gue workout, gue selalu memberikan yang terbaik. Kalau misalnya gue ngerasa gak terbaik, gue gak bakal ngelakuin. Karena ini bukan 100% gue. Balik lagi, itu adalah ego kalian. Ego kalian yang begitu tinggi, begitu besar, sampai kalian ngerasa kayak, kalau misalnya gue ngelakuin suatu hal, harus seperti ini outcome-nya. Ketika gue ngelakuin ini, hasilnya harus seperti ini. Ketika kita memiliki ego yang besar banget, walaupun mungkin kalian gak sadarin gitu ya, itu akan menghambat diri kita dalam pengembangan diri kita. Karena gue sadar dengan kita memiliki ego yang besar, mungkin kita akan terlihat keren gitu ya. Ya gue harus selalu memberikan yang terbaik, gue harus grinding, gue harus gak memberikan yang dikit. Namun yang gue bisa bilang adalah, hal yang besar itu bagaimanapun juga harus dimulai dari hal yang kecil dulu. Dan gue ngerasa dengan kita, walaupun let's say kalian semales-malesnya, tapi kalian bisa memberikan hal yang kecil dulu, itu jauh lebih berarti daripada kalian tidak melakukan sama sekali. Siapa yang setuju sama gue? Siapa yang paham maksud gue? Artinya adalah seberapapun kecil progres kalian, kalian harus menghargai itu. Seberapapun kecil kalian berhasil melakukan segala sesuatu apapun itu, hargai itu. Karena ego kalian akan begitu besar untuk mudah untuk stop, untuk menghentikan jalur kalian, dan ya udah, gue nggak mau ngelakuin ini karena gue ngerasa gue lagi males, karena gue ngerasa gue lagi nggak kepengen memberikan yang terbaik. Ada satu chapter yang menurut gue menarik di dalam buku ini. Lu pengen menjadi seperti apa? Gue tahu kita semua pengen jadi orang yang kaya raya, ya. Namun pertanyaannya adalah, setelah lu mengenal diri kalian selama berpuluh-puluh tahun, menurut kalian bisa jadi kaya raya atau tidak? Oke, kalau misalnya kalian ngerasa pengen ngurangin badan kalian, let's say pengen punya six pack atau apapun itu, coba dimulai dengan pertanyaan ini. Dari impian lu itu, apapun itu, apa sih 5%-nya? Dan itu yang gue kepengen kalian coba lakukan. Mungkin memulai workout 7 minute gitu ya di aplikasi. Karena sebelumnya lu gak pernah workout, karena lu sebelumnya gak pernah olahraga. Dan menurut gue itu jauh lebih baik, jauh lebih berarti daripada kita cuma berangan-angan pengen ini, pengen itu, tapi lu sendiri juga bingung mulai dari mana. Jadi coba mulai, tanyakan diri kalian, 5%-nya itu apa? Setelah kita menemukan 5%-nya, gue kepengen kalian menanyakan ini. Apa yang menjadi penghambatnya? Dan mungkin setelah kalian coba self-reflect, mengenal diri kalian menemukan suatu hal yang mungkin gak pernah kalian kepikiran sebelumnya. Mungkin kalian coba bisa bilang kayak, karena gue, kalau misalnya gue mulai workout, gue harus memberikan 100%, gue harus memberikan yang terbaik, gue harus mati-matian.
Maka dari itu, gue gak pernah bisa memulai. Kalau lu aja gak bisa kasih 5%, apa yang membuat lu bisa ngasih 100%? Dan ketika kalian memahami itu, kalian akan menemukan gap, jembatan yang mungkin selama ini gak pernah kalian sadarin. Dulu gue pernah berhenti workout. Tahu kenapa alasannya? Karena nggak ada oatmeal. Karena oatmeal adalah rutinitas gue. Kalau misalnya gue nggak ada oatmeal, gue nggak bisa workout. Terdengar aneh, nggak jelas gitu ya. Cuman itu sebagai alasan yang gue gunakan, yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan workout, yang sebenarnya gue bisa mulai aja kalau misalnya gue mau. Hanya dengan menggunakan alasan oatmeal aja, gue nggak ngelakuin. Jadi gue harap kalian gak punya alasan lagi untuk gak mulai suatu hal. Ingat, apa sih 5% dari impian lu? Mulai dari situ aja dulu. Untuk bulan ini, bulan selanjutnya coba tambah 10%, 15%, 20%. Gue kepengen selalu kasih tahu, a progress still a progress. Alex Hormozi pernah berkata seperti ini. Mungkin kita sebagai umat manusia hidup di bumi ini mungkin tidak memiliki formula atau enggak sains untuk bagaimana caranya menjadi pribadi yang sukses. Namun dia yakin sama satu hal ini. Gue nyontek dulu ya. Kesuksesan itu didapat dari haters atau kegagalan yang lo coba dapetin ketika lo mencoba meraih hal yang baru. Dan ketika dia mengatakan seperti itu, gue bener-bener relate banget. Kenapa? Karena gue kenal banget sama teman-teman. Dimana teman gue mengatakan video gue cringe. Dimana teman gue kayak bilang, Raven, lu mendingan cari kerjaan aja deh. Lu gak bakalan bisa sukses di dunia di posisi ini dengan keadaan seperti ini. Mending lu cari kerjaan deh. Ada banyak banget kalimat yang gue selalu dengar dan gue membuat gue kayak bener-bener bersyukur bahwa Alex Hormozi itu berkata seperti itu. Bahwa itu adalah hal yang benar untuk menjadi pribadi yang sukses. Dan itu yang menurut gue sampai hari ini gue berpegang gitu ya. Kenapa gue selalu upload. Gue kepengen ngebahas tentang pertemanan kalian. Ketika temen lu mengatakan bahwa nge-gym itu gay atau enggak, kalau misalnya kita bilang gue kepengen self improvement deh, terus mereka bilang nggak usah lah, udah apaan sih nggak jelas lu gitu, udah main game, yuk kita mabar sampai jam 1 pagi yang sampai itu. Familiar kan dengan kalimat-kalimat seperti itu? Mungkin kalian diketawain nonton video kayak ginian. Kenapa mereka setoksik itu? Karena mereka sebenarnya tahu apa yang mestinya mereka lakukan. Mereka tahu apa yang mestinya mereka ubah dalam kehidupan mereka. Dan ketika dia ngelihat itu di dalam diri kita, mereka nggak seneng. Mereka kepengen menyerang insecurity kita. Mereka harus mencoba berbuat bagaimana kalau misalnya gua gagal, gua juga kepengen lu gagal. Gue gak bakalan biarin lu lebih sukses daripada gue. Makanya itu gue kepengen kalian coba mengevaluasi pertemanan kalian. Gue kepengen kalian menilai apa iya mereka temen lu. Ada satu kalimat yang membuat gue bener-bener mengevaluasi pertemanan gue, beneran. Temen lu yang saat ini kalian miliki hanyalah teman. Bukan teman. Mereka adalah orang dengan kecanduan yang sama kalian. Makanya kalian bisa klop. Contohnya main game Genshin Impact. Bisa bahas ini seru banget sampai jam 1 pagi gitu ya. Dan ngerasa dia bener-bener sahabat lu. Apa ya dia sahabat lu? Coba kalau misalnya lu bilang gue kepengen self improvement, gue kepengen coba untuk stop main game. Apa responnya dia? Kemungkinan besar kayak, ih apaan sih? Atau enggak bahkan, oh oke. Terus tahu-tahu dia udah punya temen yang baru. Maka dari itu gue kepengen bener-bener mengevaluasi apa sih arti kata temen itu. Apa sih sahabat itu? Dan setelah kalian mencoba mengevaluasi, gue sampai saat ini bener-bener kesulitan. Sebenarnya temen gue itu siapa? Siapa temen yang cukup respect sama gue? Siapa temen yang bisa menerima gue? Dulu kalau misalnya gue inget sama Raven yang zaman-zaman SMP gitu ya, gue trying to fit in banget. Gue bener-bener menyedihkan banget. Kenapa? Karena gue coba untuk menjadi badut. Gue coba untuk menjadi pribadi yang bukan gue, agar gue bisa diterima oleh teman-teman gue. Dan gue inget banget, gue berkorban banyak banget.
kayak identitas gue, uang, pakaian, just to be fit in. Biar gue punya temen, biar gue gak ngerasa kesepian. Dan gue harap kalian gak ngerasa seperti itu. Kalian bisa ke komunitas gue, link in the description, kalian bisa join. Jujur gue akuin, gue nggak punya buku ketiga. Gue nggak tahu gue harus bikin apa. Jadi gue kepengen self reflect dan gue kepengen ngajak lu untuk sama-sama reflect bareng. Setelah gue meditasi, gue sadar sama satu hal, bahwa kadang sebenarnya kita melakukan hal yang benar-benar hebat banget di tahun lalu, namun kita nggak sadar, namun kita tidak mengucap syukur. Dan mungkin hal itu membuat kalian menilai bahwa tahun lalu itu benar-benar buruk. Gue kepengen kalian ngelihat diri kalian sendiri. Gue tahu mungkin kalian benar-benar benci sama diri kalian ketika kalian selalu relapse, ketika kalian gak disiplin, ketika kalian males-malesan, ketika kalian memilih untuk gak ngapa-ngapain gitu ya. Namun gue kepengen coba kalian mensyukuri hal-hal yang bisa kalian syukurin. Sesimpel nonton video ini aja. Ketika kalian menonton video ini, itu menjadi sebuah bukti bahwa kalian mau berubah. Kalian siap berubah. Makanya kalian bisa menonton sampai selama ini. Gue selalu bilang kepada diri gue sendiri, menurut gue jarang banget ada orang yang menonton video yang seperti ini, yang mau mengubah dirinya sendiri. Karena lebih mudah untuk mencabut kabelnya, mencabut kabel otak dan langsung kayak mindless scrolling. mindless scrolling sampai mata merah, sampai bener-bener badan udah minta teriak istirahat namun lu gak kasih, tapi lu terus-terusan scrolling sampai subuh. Lebih mudah ngelakuin itu daripada menonton video yang seperti ini, dan gue benar-benar bangga banget karena kalian ada di sini saat ini. Dan ketika kalian menonton video ini, gue kepengen kasih tahu kepada kalian bahwa ini akan menjadi hal yang besar buat masa depan kalian. Gue kepengen kalian percaya sama diri kalian sendiri. Karena apa? Ayo kita sama-sama ulang bareng-bareng, ngomong bareng-bareng. Karena gak ada orang lain yang bakal percaya sama lu selain diri lu sendiri. Gak ada orang yang menaruh harapan bahwa tahun depan atau tahun ini akan menjadi tahun yang baik tanpa diri lu sendiri, tanpa pengharapan dari lu. Tanpa usaha lu, mau nyokap lu bayarin gym member, mau nyokap lu bayarin apapun itu, mau kasih wahana, kasih villa untuk lu tinggal buat ngelakuin self improvement. Tapi kalau misalnya lu sendiri nggak mau berubah, atau mungkin kalian masih sayang sama dosa favorit kalian, kalian nggak bakalan berubah. Maka dari itu gue kepengen kalian coba di momen ini saat ini, coba tulis 3 hal yang kalian syukurin di tahun 2023 di kolom komen. Contohnya, gue masih bisa hidup. Ya itu bagus. Dengan segala depresi yang gue miliki, gue siap berubah. Contohnya, gue masih bisa menonton video ini. Have a faith in yourself. Miliki keyakinan di dalam diri kalian sendiri. Dan gue berani jamin ketika kalian menghidupi itu setiap hari dengan kehidupan kalian, dengan setiap kegiatan kalian. Ketika kalian mau relapse, kalian selalu mengingat pengharapan kepada diri kalian kayak Rafael. You are better than this. You are better than you think you are. Mungkin kita gak tahu seberapa hebat diri kita. Dan kalau misalnya kita mau melangkah dan memiliki pengharapan itu, gue yakin juga pas melakukan bad habit, oke. Gue yakin gue masih bisa survive 1 hari lagi. 1 hari lagi. Dan gue yakin lu pasti bisa. Bye.